Prof, selama ini yang kita dengar itu kan pemeringkatan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah kan secara nasional ya. Misalnya kemudian UMY di peringkat keberapa, di UM Malam di peringkat keberapa, UM Surakarta di peringkat keberapa dan seterusnya. Menurut Prof Gun, dengan gerakan internasionalisasi ini, apakah kemudian perlu didorong PTMA itu juga kemudian terlibat secara internasional untuk menduduki peringkat-peringkat secara internasional dalam konteks apa misalnya begitu? Ya, karena banyak instrumentasi itu kan, kecuali ya Kemristek Dikti yang sekarang berhenti ya. Saya nggak tahu juga kenapa pemeringkatan Kemristek Dikti berhenti tahun 2021. Sehingga sekarang itu praktis berakhir tahun 2021 ya? Ya. Sekarang ini yang running itu kan pemeringkatan dengan provider dari luar negeri. Artinya apa? Kita melihat kalau PTMA masuk misalnya ke dalam peringkat-peringkat yang lumayan, katakanlah masuk dalam peringkat 1000 gitu, dari ratusan ribu perguruan tinggi di dunia. Ini menandakan sebetulnya memang secara internasional mereka ini dikenal, ya, dikenal. Memang banyak instrumentasi pemeringkatan yang masing-masing itu berbeda providernya. Kita tidak bisa menyamakan antara yang bibliometrik, kemudian yang QS, kemudian yang THIE itu, yang kemudian juga satu lagi yang Unirank, itu sama, mereka lebih banyak melihat memang keterkenalan dari sebuah perguruan tinggi dengan program-programnya. Tapi masing-masing provider pemeringkatan itu memiliki instrumentasi yang berbeda. Tapi it's okay. Ini tanda. Kalau mereka masuk ke situ ya berarti sebetulnya mereka sudah dikenal secara internasional. Yang kedua adalah international networking. Ini penting. Artinya saya nggak mau tahu bagaimana caranya si PTM itu bisa mendatangkan mahasiswa asing sebanyak mungkin ke kampus masing-masing. Karena ini sebuah proyek besar untuk kita menghindarkan diri generasi muda kita itu menjadi generasi muda yang termarginalkan. Dikarenakan kita tidak mengenal peta internasional. Dan sedang berinteraksi secara internasional ya? Yes, jadi saya melihatnya PTMA sudah bukan lagi pabrik sarjana. Tapi PTMA itu harus diubah menjadi sebuah proses yang menghasilkan sarjana internasional. Artinya sarjana yang siap untuk berinteraksi di dalam kawasan-kawasan internasional, apakah regional ASEAN ataukah Asia, bahkan dunia. Ini yang kemudian menjadi bagi kami sangat penting. Nah, lewat itu, lewat kegiatan-kegiatan internasional itu Muhammadiyah akan ikut di situ. Secara otomatis mereka akan mengenal Muhammadiyah lewat kegiatan-kegiatan internasional, atmosfer, peningkatan internasional atmosfer dari masing-masing perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Prof, saya tertarik mengenai tadi bagaimana ada 12 PTMA yang saya kira memiliki kemampuan lah kalau kita bilang demikian ya. Nah, dalam konteks ini sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan atau hambatan lah ya, hambatan-hambatan yang perlu kemudian ini menjadi PR bersama agar kemudian ini bisa terselesaikan. Dan seperti yang Prof Gun tadi sampaikan bahwa salah satu menghadirkan mahasiswa ke PTMA itu bagian dari jalan untuk menuju internasional. Apa sih yang menjadi hambatan sejauh ini, Prof? Ya, pertama adalah tentunya hambatan itu adalah pada international networking. Jadi kerjasama internasional, kadang-kala memang banyak perguruan tinggi itu yang hanya seremonial. Mereka bermegah-megah, foto bareng, selfie, kemudian menyampaikan beritanya bahwa kami sudah melakukan MOU dengan beberapa universitas di luar negeri. Tapi setelah itu selesai. Oh, artinya memang tidak hanya berhenti di MOU ya? Ada PR-PR berikutnya yang ini yang dinamakan dengan sleeping MOU. Dan itu teman-teman universitas dari luar negeri sudah paham itu. Dia sudah tahu bahwa banyak perguruan tinggi di Indonesia itu yang melakukan MOU saja. Dan ini mereka tidak mau hanya membuat sleeping MOU. Prof, ini menarik. Sleeping MOU. Dalam konteks ini, apa sih keuntungan dari sleeping MOU bagi PTM gitu ya? Apakah ini dalam rangka memenuhi standar-standar tertentu begitu? Tidak. Saya melihatnya ini hanya dalam rangka promosi saja. Tapi sebetulnya yang bukan itu yang kita masukkan. Tapi bagaimana kemudian MOU itu di breakdown diikuti dengan MOA.
dengan memorandum of activities sampai ke sana, sehingga nanti bukan lagi you to you, bukan lagi universitas ketemu universitas, tapi sudah prodi ketemu prodi. Nah, ini akan semakin aplikatif untuk melaksanakan program-program akademik secara bersama-sama, exchange terutama, sehingga memang saya pikir ini sebuah lompatan ya, agar supaya kita bisa seperti itu. Jadi dalam posisi ini memang ada PR besar terkait dengan MOA ya. Ya. Jadi permasalahan sleeping MOU dan MOA yang tidak berjalan secara maksimal, saya kira ini menjadi PR bersama ya, Prof. Dan juga saya memang harus jujur bahwa memang barrier yang juga cukup besar itu adalah penguasaan bahasa asing. Ini yang memang menjadi barrier terbesar bagi kita ya.